ibadillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada sore ini sesi kedua dari belajar bersama kita, bersama pasangan. Ini merupakan satu gebrakan perdana dari Inti Khadijah, dan sudah dilanjutkan yang kedua oleh Inti Salsabila mulai tanggal 28 besok bulan ini ya. Salsabila pun mengawali untuk couple. Nah, kemarin di pertama-tama saya sudah jelaskan tentang paradigma. Paradigma itu isinya 4. Apa motivasimu, apa obsesimu, apa visimu, apa misimu. Menikah itu merupakan ibadah yang paling lama dalam hidup ini. Menikah itu juga tidak selamanya bahagia. Dia perlu dikuatkan oleh keikhlasan dalam hati kita. Ia perlu dikuatkan oleh sebuah obsesi suci yang menjadi tujuan utama kita. Menikah itu juga menentukan surga dan neraka kita nanti di sana. Gagal kita mendapatkan pasangan yang baik, maka gagal pula kita mendapatkan bidadari yang kita damba di sana, yaitu istri kita sendiri. Tetapi kalau kita sukses dalam hidup rumah tangga, maka kita jadikan hidup rumah tangga kita itu adalah hidup cinta menuju Allah. Pernikahan sebetulnya adalah tautan hati dua hamba Allah untuk saling melengkapi. Dan pasangan bahagia itu bukanlah pasangan yang luar biasa. Dua-duanya sebetulnya orang biasa, suami biasa, istri biasa. Cuma mereka punya kesepakatan mulia untuk belajar bersama, memantaskan diri menjadi yang terbaik. Tidak ada orang sejak awal menikah dia sudah baik. Kebaikan itu sebuah proses, bukan ekspres. Makanya kadang-kadang kita ini belajar sambil jalan, learning by doing biasa menjadi kebiasaan kita. Nah, tadi sudah saya buat game tentang motivasi. Motivasi kita ibadah. Apa maknanya motivasi ibadah itu? Di saat kita menikah itu tidak ada satu detik pun dalam hidup kita tanpa berpahala. Sebab ibadah terpanjang dalam hidup manusia adalah menikah. Meskipun istri kecewa, suami tidak dilayani, tetap detik-detik hidupnya adalah pahala. Dan ibadah itu manakala kita bisa bersabar dengan ujian yang kita hadapi dan bersyukur dengan nikmat yang kita dapatkan. Itu ibadah. Jangan menganggap pernikahan itu ibadah kalau kita tidak sabar menghadapi ujian. Dan jangan kita menganggap bahwa pernikahan kita ibadah kalau kita tidak bersyukur dengan kebahagiaan. Cinta dalam pernikahan itu manakala kita mensyukuri kebaikan pasangan kita dan sabar atas kekurangannya. Jangan mengaku cinta kalau kita tidak bersyukur atas baiknya dan kita bersabar atas buruknya. Allah tidak pernah menciptakan kita sempurna, agar kita saling menyempurnakan. Itu inti motivasi. Kemudian obsesi. Dunia ini adalah alam kedua yang kita lewati, tapi bukan alam terakhir. Di dunia kita sebentar, hanya 60-70 tahun. Rasulullah bersabda, "A'mar ummati baina 60 ila 70." Usia umat itu antara 60-70. Kalau kita menikah usia 25, maka kita hanya bersama itu 70 kurangi 25 ya berapa? Paling hanya 45 tahun. 45 tahun saja kita lalui. Ibu-ibu, kalau kita sabar 45 tahun dikecewakan, siap-siap bahagia kita abadi di surga. Kalau bapak-bapak capek sebagai bapak-bapak 45 tahun di dunia, siap-siaplah untuk mendapatkan abadi kebahagiaan itu di akhirat, yaitu di surga. Sabarlah dengan apapun yang kita dapati di dunia, karena ini enggak abadi, ini singkat saja. Meskipun lebih panjang bahagia kita dibandingkan susah kita.
Tidak ada orang yang diberikan ujian oleh Allah 1 bulan suntuk, itu tidak. Pasti suasana kita pancaroba ya. Kadang-kadang pagi bahagia, sore kecewa. Apalagi perempuan, dia lebih cepat pancarobanya. Baru 5 menit yang lalu dia kecil senyum pada kita, tahu-tahu udah 10 menit berikutnya udah cemberut. Kalau bapak-bapak susah. Ya, kita nggak tahu dari bapak-bapak ini senang apa enggak ya. Wajahnya sama aja gitu ya. Ekspresinya sama gitu. Kalau ibu-ibu beda. Ibu-ibu itu cepat terbaca. Karena ya, hatinya itu terlalu mudah untuk dimaknakan dalam sikapnya, perasaannya. Kalau bapak-bapak, Masya Allah, perlu kedalaman, kesabaran untuk memahami apa maunya. Nah, itu namanya obsesi. Obsesi kita apa? Surga. Visi kita apa? Untuk menggapai surga itu perlu misi dan perlu visi. Visi kita adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sedangkan misi kita menjadi pribadi yang baik. Maka dalam rumah tangga itu kita sepakat. Dalam rumah tangga itu adalah sinergi kita dalam kebaikan dan saling menguatkan saat menghadapi ujian. Ada 4 di dalam Al-Quran tipe keluarga, yang mana saat ini menjadi barometer kita untuk dicontoh. Keluarga yang mana dari 4 tipe itu? Ada yang pertama adalah keluarga Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata